Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita memikirkan, mendoakan, menggumuli, mempertimbangkan, dan bahkan memutuskan satu pokok pemikiran yang bertajuk teologia lebih berharga dari seisi dunia ini. Dalam bingkai tema pembukaan semester Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional, yaitu satu jiwa lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Ini bukan omong kosong, ini omongan Allah. Bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Dan berdampingan atau bersamaan dengan itu pula, saya mau menekankan bahwa teologia lebih berharga daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Apapun, whatever. Ya, di mana saja, kapan saja, past, today, and tomorrow, teologia lebih berharga dari seisi dunia ini. Bukan hanya se-Indonesia. Ya. Bukan hanya se-Asia. Melainkan seluruh harta kekayaan dunia tidak dapat menandingi teologia yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Nah, kita akan membaca beberapa teks Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita baca Mazmur 139 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Your thought is difficult. Betapa sulitnya pikiranmu. Pikiranmu Tuhan terlalu sulit. Betapa besar jumlahnya. Tak dapat ditampung dan sulit dan tak dapat ditampung. Mazmur 139 ayat 17. Lalu kita menuju ke Perjanjian Baru. Paulus memberikan satu pernyataan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Ya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Hikmat, kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Ini sudah mulai nampak arti teologia. Teologia itu berkenaan dengan hikmat Allah, pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah, itulah teologia. Sudah mulai nampak ya. Di Mazmur 139, teologia itu nampak pada kalimat pikiranmu. Ya, pikiranmu ya Allah. That's the meaning of theology. Teologia itu membahas mengenai pikiran Allah. Mempercakapkan pikiran Allah. Mengalami pikiran Allah. Menyelami pikiran Allah. Menikmati pikiran Allah. That's the meaning of theology. Teologi itu berbicara mengenai hal yang adalah core-nya Allah. Yaitu God's thought, pemikiran Allah. Lalu kita lagi melangkah kepada kitab Filipi, tulisan Paulus oleh inspirasi Roh Kudus tentu. Filipi pasal 3 ayat 10, sebenarnya dari pasal 7 sampai pasal 11. Tapi saya highlight pada ayat 10 saja. Yang ku kehendaki ialah my desire, I want to. Saya mau mengenal dia. Nah, teologia makin kuat di sini. Makin nampak secara eksplisit. Teologia itu adalah mengenal dia. Mengenal dia pribadi dan mengenal kuasanya. Not only his personality, but his power as well. Juga kuasanya, kekuasaannya. Teologi itu mengenal Allah, mengenal pribadi Allah, mengenal his sovereignty, kekuasaannya, dan juga persekutuan dalam penderitaannya. Berteologi itu artinya bersekutu dengan penderitaan Kristus, di mana Paulus menyatakan, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berteologi itu sampai pada tingkat keserupaan dengan Kristus. Bukan dulu di takhta, tapi keserupaan dalam suffering and his death, kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
kita mengawali dengan pendahuluan tentu ya. Klarifikasi tema. Teologia lebih berharga dari seisi dunia ini. Pak Stefri, apakah tema ini bersifat hiperbola atau hiperbol? Bapak suka membesar-besarkan supaya laku, supaya didengar orang. Apakah ini tidak lebih dari sekedar iklan, Pak? Iklan. Membesar-besarkan sesuatu supaya dibeli orang. Untuk khotbah, supaya khotbah Bapak didengar. Saya menjawab, not at all. Tidak sama sekali. Bahkan saya mengatakan demikian, Bapak Ibu. Sebenarnya tema ini masih kurang tepat. Ya, teologi lebih berharga dari seisi dunia ini masih kurang tepat. Ya. Karena apa? Karena memang teologi tidak dapat dibandingkan dengan pengetahuan apapun. Enggak dapat. I will tell you ya. Bahkan seisi dunia ini pun tidak bisa harga seluruh tanah, laut, bintang, bulan tidak mampu disejajarkan dengan harga dan berharganya teologi. Ya, tidak bisa. Bahkan dengan seisi dunia ini pun tidak mampu untuk mengimbangi bahkan teologi. Wah Pak, bagaimana mungkin? Tunggu sebentar. Kenapa? Karena pengetahuan apapun yang ada dalam dunia ini hanya berbicara mengenai ciptaan. Oke? Tanah, air, pohon, laut, gunung, binatang, tumbuhan yang menghasilkan apa? IPA, IPS, sosiologi, antropologi, fisika, biologi, psikologi. Yang namanya ciptaan itu, ciptaan Allah menghasilkan sains, menghasilkan ilmu. Hanya ilmu kok. Ya, hanya ilmu. Ditambah dengan manusia, ciptaan Allah. Mempelajari fisiologi, medis, itu ilmu kedokteran. Lalu ilmu antariksa, ciptaan, mempelajari ciptaan. Tetapi, perhatikan, teologi tidak hanya berbicara mengenai ciptaan. Melainkan pencipta. Hai, dengar baik-baik. Teologi not only talking about the creation, yang menghasilkan sains, filosofi. Itu semua dari ciptaan Allah. Jangan bilang filsafat dari setan. Jangan bilang sosiologi dari setan. Jangan bilang ilmu dari setan. Enggak, dari Tuhan. Dari Tuhan semuanya. Enggak ada yang dari setan. Ya. Kalau kita mengatakan dari setan, saudara sedang memuji setan. Setan itu nothing. Tidak ada apapun dari dia. Semuanya dari Allah. Teologi itu berbicara mengenai tidak hanya mengenai ciptaan, melainkan juga mengenai pencipta. Ya, pencipta dan secara khusus berbicara mengenai hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, yaitu manusia, yang adalah ciptaan yang paling istimewa. Teologi secara khusus berbicara mengenai manusia. Apanya manusia? Teologi berbicara bukan tangan manusia, bukan hidung manusia, bukan rambut manusia, bukan wajah manusia, bukan tubuh manusia, bukan kaki manusia, bukan jantung manusia. Tapi teologi itu bicara mengenai jiwa manusia, nyawa manusia. Tuhan Yesus menegaskan dalam Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi nyawanya hilang. Kehilangan nyawanya. Untuk apa orang memperoleh seluruh dunia ini, tapi nyawanya hilang? Nah, sebenarnya dalam kata nyawa ini, dalam King James Version, itu soul, ya, jiwa. Jadi jiwa itu lebih penting daripada, lebih berharga dari seluruh dunia ini. Saya harap dunia bisa terbuka matanya. Bahwa jiwa manusia itu sangat berharga. Maka itu membunuh orang benar-benar menghina Allah. Bukan hanya membunuh, menghina Allah. Karena menghina yang paling berharga yang Allah ciptakan dalam dunia, yaitu jiwa manusia. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sekali lagi, soul itu jiwa, bukan nyawa. Nyawa itu
ada urusannya dengan hidup, darah, dan tapi ini jiwa more than, lebih dari itu. Jiwa lebih berharga dari apapun yang lain. Bahkan lebih berharga dari harga seluruh dunia ini. Jiwa tidak hanya berkenaan dengan psikis, kejiwaan. Oh, bukan itu. Yang sebutan soul di sini bukan jiwa kejiwaan, bukan psikis, bukan psiko, melainkan berbicara natur manusia yang adalah psikopneuma, spiritual soul, bahwa manusia itu adalah makhluk rohani yang berjiwa. Makhluk rohani yang berjiwa. Bapak Ibu sekalian, teologi bukan hanya berurusan dengan hal-hal fisik, dengan tumbuhan. Teologi pun urusan tumbuhan. Siapa bilang teologi hanya berurusan dengan Alkitab? Salah, picik. Teologi itu juga berurusan dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan, dengan laut, ekologi, ekosistem, dan teologi. Selama ini kita memenjarakan teologi hanya urusan peribadatan, doa, puasa, ngusir setan. Sungguh-sungguh pengkerdilan teologi. Maka itu tidak heran, gereja pun kerdil kok. Saya berani mengatakan gereja itu kerdil. Kenapa? Kerdilnya, kenapa? Karena membatasi firman hanya pada aspek-aspek rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya teologi itu tidak hanya pada aspek rohani, tidak pula hanya pada aspek jasmani, melainkan totalitas. Yang mendasar ialah teologi berurusan dengan hidup manusia. Kita kini di sini, kita nanti di sana. Itulah teologi. Karena itu teologi ada hal yang paling berharga, bukan hanya lebih berharga. Kalau saya mengatakan demikian, kata yang lebih sesuai sebenarnya bukan berharga, melainkan bernilai. Ada nilai, ada banyak nilai kalau kita mempelajari ilmu manapun, dalam terang Alkitab pun ada banyak nilai. Ada nilai finansial, itu berurusan dengan keuangan. Nilai finansial. Bukan sialnya, buruknya sial, bukan. Finansial. Itu keuangan, urusannya dengan keuangan. Ada nilai keuangan, menguntungkan lah. Dapat uang lah, itu nilai keuangan. Siapa bilang itu duniawi? Lalu ada nilai sosial. Itu berbicara mengenai apa? Hubungan antar sesama. Sosial. Mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban. Lalu hubungan nilai budaya. Ini mengenai kebiasaan yang lazim, yang patut. Itu namanya nilai budaya. Lalu ada nilai politis. Bagaimana memengaruhi demi kebaikan. Itu politis sebenarnya begitu. Memengaruhi orang untuk ke arah kebaikan. Itu namanya nilai politik. Lalu nilai moral, kepantasan. Kepantasan dan juga estetika, keindahan. Beautiful, yang indah. The beauty, keindahan itu is beautiful. Tahu Bapak Ibu mengerti enggak bahasa Inggris namanya? Beauty is beautiful. Saya enggak tahu Bapak Ibu mengerti enggak? Beauty is beautiful. Ini karangan saya dalam detik ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat. Values, nilai. Nah, lalu ada yang namanya nilai estetika. Nilai keindahan Lalu misalnya lingkungan yang indah, tempat tinggal yang indah, pribadi yang indah, wajah yang indah, cara bicara yang indah, nggak seperti saya, Anda gitu. Juga tubuh yang indah. Itu semua Bapak Ibu bukan hanya jasmani, itu pun teologis. Mengapa dia tidak teologis? Maka itu banyak orang jual tubuh indah. Kenapa? Nggak teologis gitu. Sama juga keuangan. Apa saja sebenarnya seluruh aspek hidup ini tidak ada yang tidak teologis. Teologi itu berkenaan dengan semua hal. Semua berakar dan berhubungan dengan pencipta. Tidak ada satupun termasuk nyamuk. Tidak pernah nyamuk terpisah dengan Tuhan. Siapa berani berkata, seekor nyamuk nggak ada urusan dengan Tuhan. Ateis dia. Tidak ada satu titik pasir pun yang tidak berkoneksi dengan Tuhan. So that's why segala hal pasti berteologi. Nggak mungkin hanya
banget kalau teologi itu hanya berurusan dengan penyembahan, khotbah, PA, doa, amin, pemberkatan nikah. Terlalu kerdil teologi hanya berurusan dengan hal-hal yang berbau rohani. Makan pun teologi ya Bapak Ibu. Segala hal terkait dengan teologi. Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jangan dulu bereaksi, mungkin kan baru terima siraman ini. Nanti kuliah kita akan berdiskusi, tanya jawab, Pak, bagaimana ini dan bagaimana itu. Nah, dengar baik-baik secara utuh dulu, baru Bapak Ibu memikirkan. Nah, Bapak Ibu, lebih lanjut. Sebenarnya apapun yang kita pikirkan, ya, apapun yang kita katakan, kita lakukan, semuanya berteologia. Kenapa? Karena begini, semuanya berurusan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan namanya teologia. Ya. Kalau segala sesuatu berurusan dengan lingkungan, itu namanya ekologi. Ya, hanya lingkungan. Tetapi sesungguhnya tidak ada satu ruangan di dunia ini yang tanpa Tuhan. Maka tidak pernah ada istilah ateisme atau sekularisme. Semuanya ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menghendaki kita berteologia dalam segala hal. Kita berpikir, berkata, menulis, bertindak atau berlaku. Bapak Ibu, kita berteologia dalam segala hal, dan dengan demikian kita tidak hanya menahan diri dari aspek-aspek atau bahaya-bahaya yang kita hadapi. Karena teologi menolong kita untuk kontrol diri, menolong kita untuk kenal Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga terlahirlah sikap teologis, sikap yang patut dalam segala aspek, dalam segala sektor, dalam segala bidang. Tuhan menghendaki kita berteologi dalam segala hal. Berteologi bukan hanya dalam hal ibadah, bukan hanya dalam penyembahan seperti yang saya sebut tadi. Bukan hanya dalam pelayanan baru berteologi, melainkan berteologi juga dalam berbisnis, dalam berteologi dalam berpartai politik, berteologi dalam pendidikan anak, berteologi dalam pernikahan, bahkan berteologi dalam hubungan seksual suami istri. Saudara, kalau tidak ada teologi dalam hubungan seksual suami istri, rakus, nggak berkenan pada Tuhan, jijik. Kenapa? Karena Tuhan semua kotor. Kotornya bukan berarti karena bakteri, tapi jijik di mata Allah. Maka itu menghadirkan Allah, mengakui Allah dalam setiap hembusan tarikan nafas. Hembusan nafas. Dalam setiap kerja kinerja. Dalam setiap apapun kita berteologi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Jadi, teologi tidak hanya mendasari dan memaknai segala sesuatu, melainkan juga menjadikan segala sesuatu tersebut itu bernilai, dari nilainya tiada tanding, tiada banding dari apapun yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu mengatakan, oke Pak, Bapak ini hiperbol, tunggu dulu, sabar. Saya masih memberikan sejumlah argumentasi after this ya. Kalau teologi itu lebih bernilai dan bernilai dari seisi dunia ini, ya, paling bernilai dari semua yang ada. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen kurang, bahkan tidak tertarik mempelajari teologi? Nah, kalau teologi itu berurusan dengan semua hal, kini dan di sini, di sana dan nanti, mengapa teologi hanya berurusan dengan khotbah, PA, pelayanan? Kalau teologi itu hanya berurusan dengan jiwa, nyawa, ya manusia berharga. Kalau teologi itu berurusan dengan nyawa, jiwa yang berharga, maka mengapa manusia tidak tertarik belajar teologi? Ya, karena teologi berurusan dengan hal-hal yang paling tertinggi, paling mulia, paling berharga. Kenapa manusia, kenapa orang Kristen tidak tertarik belajar teologi? Nggak usah belajar, nggak tertarik. Nah, dan yang paling celaka, kalau teologi itu termasuk berurusan dengan ibadah dan pelayanan, di mana para pelayan gereja tidak tertarik belajar teologi. Saya tidak habis paham, tidak habis pikir maksud saya. Bagaimana mungkin seorang pelayan gereja tidak belajar teologi? Ya,
tidak tertarik teologi. Maka tidak heran mimbar dipenuhi dengan ilmu-ilmu sosial. Dia khotbahnya psikologi, khotbahnya sosiologi, khotbahnya antropologi. Kenapa? Karena nggak belajar teologi. Bapak Ibu. Dan yang kedua, mimbar itu dikuasai oleh bahasa-bahasa komunikasi antar manusia. Dan bukan lagi bahasa komunikasi antara Allah dan umat manusia. Karena bahasa komunikasi Allah kepada manusia hanya bahasa teologi. Teologi apa artinya? Mengenal Allah, mengalami Allah, menikmati Allah, menjadi seperti yang Allah kehendaki. Itulah teologi. Bapak Ibu, mengapa orang Kristen pada umumnya tertarik beribadah, namun tidak tertarik belajar teologi? Ini bagi saya itu aneh. Tertarik beribadah, nggak tertarik belajar teologi. Mengapa orang Kristen tertarik melayani Tuhan, namun tidak tertarik mempelajari Tuhan? Mempelajari Tuhan itu teologi. Yang dipelajari adalah cara melayani, teknik pelayanan, cara bicara, cara berkhotbah, bukan mempelajari isi khotbah. Oh, terlalu banyak program gereja mempelajari cara berkhotbah, bukan mempelajari cara isi khotbah. Isi khotbah dari Alkitab saja. Yang dimengerti bukan secara sosiologis, yang dimengerti harus secara teologis. Bapak Ibu yang dikasih mengerti. Karena itu Alkitab tidak mungkin dipelajari secara. Mengapa harus belajar teologi? Karena Alkitab tidak mungkin dipelajari secara sosiologis, secara antropologis, secara matematis, nggak mungkin. Alkitab dipelajari secara psikologis, ya, apalagi secara biologis, ya nggak mungkin. Melainkan hanya dengan cara dipelajari secara teologis. Bible dapat dipelajari hanya dengan cara apa? Dengan cara teologi. Apa itu? Mengenal Allah, mengalami Allah, menikmati Allah, berintimasi dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah yang Allah kehendaki, dan melakukan kehendak Allah. That's the meaning of theology, Bapak Ibu. Bahkan yang menyedihkan, para pelayan, pendeta pun tidak tertarik dengan teologi. Dan dari hasil penelitian saya beberapa tahun terakhir ini, saya menemukan 5 sebab mengapa orang tidak tertarik dengan teologi. Yang pertama, karena mereka salah memahami arti teologi. Teologi mereka anggap sebagai ilmu pengetahuan saja. Teologi mereka anggap nggak sempurna. Teologi itu doktrin, ya. Teologi itu doktrin sekelompok orang, ya. Dan masing-masing gereja berbeda doktrin. Maka janganlah, nggak usah belajar teologi. Karena kalau kita berbeda juga, teologi tidak membuat orang menjadi rohani. Ini pendapat-pendapat yang keliru. Teologi dianggap menghambat pekerjaan Roh Kudus. Ya, semua anggapan ini sama sekali salah. Salah sama sekali. Dan yang paling parah, sudah salah memahami arti teologi, meremehkan orang yang belajar teologi, dan bahkan menjadi anti teologi. Bagi saya, orang seperti ini adalah orang yang antagonistik. Satu sisi dia anti teologi, tapi dia berkhotbah tiap minggu. Dan khotbahnya itu teologi. Kan begini, kalau enggak Pak, saya berkhotbah itu firman Allah. Wah, kau Allah berfirman? Enggak. Kau baca Alkitab, kau jelaskan Alkitab itu. Itulah teologi. Bapak Ibu, semua penjelasan orang after reading the Bible, and dia menjelaskan apa yang dia baca. Penjelasan itu adalah teologi. Maka itu orang-orang yang ini lucu, ngomong anti teologi, tapi dia berteologi setiap saat, setiap minggu berkhotbah. Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa orang tidak tertarik dengan teologi? Karena terpengaruh dengan orang yang merendahkan, khususnya jemaat. Inilah korbannya jemaat. Jemaat dimasukkan dalam penjara kebodohan pendeta. Kebodohan pelayan. Kenapa? Pendeta pelayan anti teologi, nggak suka teologi. Maka dia memenuhi jemaatnya dengan ilmu-ilmu pengembangan diri. Ilmu-ilmu, kamu bisa, kamu dapat menjadi apapun yang kau mau. Wow, ini sesuatu pemberontakan pada Allah, apapun yang kau mau. Harusnya menjadi seperti apa yang Allah mau. Ya, inilah pengaruh-pengaruh secara khusus yang saya amati, yang saya cermati, para pelayan-pelayan Tuhan atau pelayan gereja mempengaruhi gereja
dengan sikap antipati terhadap teologi, dan lihatlah keadaan gereja tersebut. Hanya ramai ibadah, kegiatan ramai, tetapi tidak berbuah. Hanya ramai kegiatan, nggak berbuah. Coba di mana pengembangan pencapaian jiwa-jiwa yang terhilang? Ya, paling saya pun kurang mendapat informasi gereja-gereja seperti ini aktif mengutus misionaris ke Afrika, ke Nepal, ke China, kemanapun. Enggak, semuanya hanya worship center, and sheep according to them. Nah, yang ketiga, lebih tertarik dengan pengetahuan non-teologis. Mengapa mereka tidak tertarik dengan teologi? Karena mereka lebih tertarik dengan pengertian atau pengetahuan non-teologis. Baik ilmu alam, ilmu sosial, ilmu populer seperti psikologi, ekologi, sosiologi, dan sebagainya. Mengapa? Karena ilmu-ilmu ini memang secara langsung berfaedah. Pertanian, langsung ada hasil. Ya, kalau bicara arsitektur, langsung ada hasil. Ya, rumah kah, meja, langsung ada hasil. Teologi hasilnya apa? Nggak ada hasil untuk makan. Tapi kalau belajar sains, belajar ilmu apapun, langsung dapat hasil. Nah, maka itu orang lebih tertarik mempelajari yang langsung dapat hasil. Makan, minum, sehat, semualah. Dan padahal semua itu lebih banyak di seputar dunia, di seputar hal-hal fisikal, hal-hal lahiriah. Padahal lahiriah bukanlah hal yang utama dari seorang pribadi, dari seseorang. Fisikal itu, lahiriah itu adalah bagian dari keutuhan manusia. Tetapi penekanan manusia pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Maka lebih cocok dengan ilmu-ilmu non-teologis. Ya. Lanjut. Yang keempat. Mengapa orang Kristen banyak tidak tertarik dengan teologi, tidak tertarik belajar teologi? Saya boleh mengatakan demikian. Karena mereka bukan hanya buta rohani, tapi sebenarnya mereka mati rohani. Masakan orang rohani nggak tertarik dengan perkara-perkara Allah? Masakan orang rohani tidak tertarik dengan perkara-perkara surgawi? Masa orang rohani nggak tertarik baca Alkitab? Oh, ada Pak Stefri. Kami baca Alkitab. Baca Alkitab bukan sekedar baca. Baca untuk mengerti. Mengerti hanya dengan cara berteologi. Belajar teratur dengan kurikulum. Belajar coba berapa tahun kita membaca Alkitab? Ya, tanpa belajar teologi. Baca saja. Sudah 50 kali baca Pak Stefri. Dari Kejadian saya Wahyu. 50 kali saya baca. Tetapi cara pikirnya nggak biblikal. Kenapa? Karena memang tidak diatur oleh cara pikir teologis. Bapak Ibu, Alkitab tidak bisa dipelajari secara sosiologis. Alkitab tidak patut dipelajari secara matematis. Alkitab patut dipelajari secara teologis. Nanti saya terangkan setelah ini. Yang terakhir, mengapa orang tidak tertarik dengan teologi? Karena menurut saya, karena menganggap bahwa teologi itu sulit dimengerti. Sulit dimengerti. Ya, ada dua kemungkinan mengapa orang berpendapat bahwa teologi itu sulit dimengerti. Satu, karena memang teologi itu menurut saya adalah anugerah Allah. Orang tidak hanya terima Yesus, melainkan berteologi. Dia terima Yesus itu anugerah Allah. Sepaket dengan anugerah Allah ini, sepaket dengan keselamatan ini, dia beroleh kerinduan mengenal Allah yang menyelamatkan dia. Ini satu kesatuan. Maka, kalau orang tidak tertarik berteologi, karena memang orang tersebut tidak hidup dalam anugerah Allah. Orang yang suka berteologi, ada tanda-tanda orang itu beroleh anugerah Allah. Suka membahas firman Allah, Alkitab, secara teologis. Bukan secara ekonomis. Membahas Alkitab secara teologis. Bukan secara antropologis. Yang tidak tertarik berteologi, orang yang hanya beroleh anugerah umum. Ya, ke gereja, haleluya, puji Tuhan. Masa 20 tahun jadi aktivis gereja, nggak ada kemajuan. Hanya hafalan-hafalan doa. Nggak ada kemajuan. Kenapa? Hanya beroleh anugerah umum.
Tidak seorang pun dapat mengerti teologi, melainkan hanya mereka yang beroleh anugerah Allah. Orang yang beroleh anugerah Allah pasti beroleh pengertian ilahi. Teologi itu pengertian ilahi, dan itu anugerah Allah. Maka orang berteologi mestinya dipahami starting point-nya pada God's grace. Nah, yang kedua, mengapa orang tidak tertarik berteologi dan menganggap teologi itu sulit? Nah, karena orang-orang yang bukan teolog, menurut saya, walaupun dia bergelar master dan doktor teologi, mereka mengajarkan teologi hanya sebagai ilmu. Ini bahaya besar bagi dosen-dosen, hati-hati ya. Jangan hanya menjadi akademisi. Hati-hati, engkau tersesat, kita tersesat. Kalau melihat teologi itu menjadi dosen teologi, hanya akademis, hanya akademisi. Ini sudah hancur. Nah, orang-orang seperti inilah yang membuat teologi kering. Orang-orang seperti inilah yang membuat akhirnya jemaat pun nggak tertarik berteologi. Dan menganggap, wah Pak, rumit sekali teologi Pak. Nggak tertarik saya. Karena serumit omongan pendeta. Lalu pendeta ngomong dengan bahasa Ibrani, Yunani, yang nggak diterjemahkan. Konsep-konsepnya kacau, balau, nggak sesuai dengan keutuhan Alkitab. Bapak Ibu, maka tidak heran orang berkata, teologi itu sukar dimengerti. Nah, perhatikan Mazmur 139 ayat 17. Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Nah, kalimat ini sebenarnya salah terjemahan atau kurang tepat terjemahan oleh lain. Ya, kalau kita perhatikan King James Version, New King James Version, NIV, ya, juga American Standard Version, dan banyak versi-versi Alkitab sebenarnya menerjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu Yakeru. Artinya apa? Oh, how precious, how honorable, how valuable, how beautiful, and how glorious. Apa artinya? Bukan sulit, salah terjemahan. Bukan betapa sulitnya pikiranmu, keliru. Semestinya, oh betapa mulianya pikiranmu, betapa berharganya pikiranmu, betapa indahnya pikiranmu ya Allah. Itulah teologi. Teologi itu berharga. Kenapa? Itu menyangkut pikiran Allah. Teologi itu mulia, teologi itu berharga, mulia, honorable, sangat dihormati, ya beautiful dan glorious, mulia, karena memang demikian. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 139 ayat 17 dalam terjemahan King James Version, demikian, how precious also are thy thoughts unto me, oh God. Ya, betapa berharganya juga pikiranmu bagiku ya Allah, oh Allah. Nah, tadi saya sudah menggambarkan, menjelaskan secara singkat mengenai mengapa orang nggak tertarik belajar teologi, nggak tertarik berteologi. Ya, mengapa? 5 sebab ini, ada 5 sebab yang saya paparkan tadi. 5 sebab ini sebenarnya itu merupakan tipu daya iblis. Bukan sedikit orang Kristen yang tidak tertarik kepada Tuhan, nggak tertarik. Mereka sesungguhnya tidak tertarik pada Tuhan. Melainkan mereka tertarik pada pertolongan Tuhan. Ini benar-benar tidak benar. Tertarik dengan pertolongan Tuhan, tapi tidak tertarik dengan Tuhan. Saya pikir seorang istri akan tersinggung kalau suaminya berkata, saya tertarik kepada kamu dan menikahimu karena kamu cantik. Ini, mohon maaf, ini kerdil, sempit, picik. Kalau saya suka dengan kamu karena kamu keibuan. Saya suka dengan kamu karena kamu kebapaan. Nah, hilang kebapaannya, nggak suka lagi. Nah, cara pikir kerdil ini juga terbawa, I like God, saya suka Tuhan. Why? Because dia menolong saya. Nah, ini namanya, mohon maaf, hanya memperalat Tuhan. Tuhan diperlukan karena Tuhan diperlukan. Tuhan dicari karena diperlukan. Tuhan disembah karena diharapkan menolong. Nah, menurut saya ini, mohon maaf, bukan berteologi ini. Bertolologi. Bukan berteologi. Semestinya saya punya anak. Ya, saya punya anak. Kalau mereka datang pada saya,
melihat saya suka, saya diam-diam bangga loh dipanggil Pak. Kalau mereka minta tolong pada saya, ya oke lah, wajar lah, saya papa mereka kok. Wajar juga lah kalau Allah menolong kita, wajar. Tetapi kalau hubungan kita dengan Allah hanya sejauh pertolongan Allah, saya mengatakan bahwa kita terlalu miskin hubungan dengan Allah. Kita terlalu miskin pengenalan akan Allah. Kita terlalu miskin berteologi, Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan cara iblis. Ya, mereka percaya Tuhan bukan karena Tuhan, melainkan karena mencari jalan keluar dari masalah. Ya, bagaimanapun iblis menyebabkan banyak orang Kristen salah memahami arti dan berartinya teologi. Iblis telah menyebabkan banyak orang terpengaruh dengan orang salah memahami teologi. Iblis membuat ilmu non teologi dianggap lebih menarik, lebih menguntungkan secara ekonomis karena memang pikiran manusia itu sangat kuat ekonomisnya. Semuanya dihilir dengan apa untungnya, apa untungku, apa berartinya. Nah, iblis membuat ilmu-ilmu membuat menarik karena memang daya tarik manusiawi, daya tarik alamiah. Iblis membuat orang Kristen menjadi buta rohani. Semakin jauh dari teologi, semakin menjadi duniawi dan semakin menjadi Kristen palsu. Ya, karena tidak tertarik dengan teologi. Iblis pun memakai banyak pengkhotbah yang membuat orang Kristen semakin tidak tertarik pada teologi. Akibatnya tidak tertarik mempelajari Alkitab. Nah, secara serius nggak tertarik. Dan terus-menerus, ya bagaimana dia terus-menerus begitu terus 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun Kristen, nggak ada sesuatu yang namanya pertumbuhan rohani secara terus-menerus. Maju mundur ngambek, ya nggak ditegur, akhirnya berantem di gereja. Itu mengungkapkan kita miskin rohani, miskin teologi ya. Kita lebih banyak keakuan dan kita lebih banyak menggunakan pola dunia. Bapak Ibu, iblis tidak mencegah orang datang beribadah. Iblis pun tidak melarang orang berdoa. Iblis pun tidak mengganggu orang menyanyikan lagu-lagu rohani. Enggak. Tapi iblis berjuang habis-habisan dengan segenap hatinya, kekuatannya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatan akal budinya iblis. Iblis berjuang untuk membuat orang Kristen tidak tertarik dengan Alkitab. Tidak tertarik dengan Alkitab. Dengan cara demikian pun tidak tertarik belajar Alkitab. Nah, apa artinya tidak tertarik berteologi? Semestinya orang Kristen yang sejati adalah murid Kristus. Namanya murid berarti belajar. Apa yang dipelajari oleh murid Kristus? Matematika, fisika, kimia, bisnis, agrobisnis. Yang dipelajari oleh murid Kristus adalah firman Kristus yang dipelajari secara teologis. Apa artinya dipelajari secara teologis? Yaitu mempelajari dengan cara pikir Allah. Ingat tadi ya, Mazmur 139 ayat 17. Mempelajari dengan cara pikir Allah. Baca Alkitab, gunakan cara pikir Allah. Jangan cara pikir sosiologi, jangan cara pikir matematika, jangan dengan cara pikir antropologi. Ya fatal salah merusak Alkitab. Mempelajari Alkitab dengan cara pikir Allah, itu namanya teologi. Allah punya cara pikir. Dan itu hanya dapat dipelajari, dimiliki dengan mempelajari teologi. Bapak Ibu, murid Kristus adalah orang-orang yang mempelajari teologi. 12 murid Tuhan Yesus belajar teologi dari guru mereka, yakni Yesus Kristus. Gereja mula-mula belajar teologi dari 12 rasul. Dan gereja abad pertama, abad kedua mempelajari teologi dari para hamba-hamba Tuhan abad 1. Begitu seterusnya sampai sekarang abad 21. Kita kembali kepada perjanjian lama. Musa mempelajari teologi dan dia mengakui teologi sangat berharga sehingga dia menyatakan seperti yang saya bacakan tadi. How precious also are thy thoughts unto me. Betapa berharganya pikiran Tuhan bagiku, oh Allahku. Rasul Paulus pun mengagumi teologi. Dengar baik-baik. Rasul Paulus pun mengagumi teologi.
dengan berkata, oh, Roma 11 ayat 33. Oh, the depth of riches. Betapa dalamnya kekayaan of the wisdom and the knowledge of God. Betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Itu teologia. Bapak, itulah teologia. Yaitu hikmat Allah. Yaitu knowledge of God. Itulah teologia. Dan Paulus mengakui, oh, betapa dalamnya. Paulus mengakui, tidak ada yang sedalam. Tidak ada yang sedalam teologia. Tidak ada yang sedalam teologi. Sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan manapun tidak sedalam teologia. Sampai Paulus berkata, oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Roma 11 ayat 33. Lebih jauh. Paulus menyatakan demikian dalam Filipi pasal 37. Filipi pasal 3 ayat 7. Ya, demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Karena teologia. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Berteologia itu lebih berharga, lebih mulia, lebih indah dari semuanya. Ini bukan abul nawas, ini bukan isapan jempol, ini ya dan amin. Bagi orang yang memang sudah dicerahi mata rohaninya. Tapi bagi orang duniawi, dia mencibir. Apa bisa? Mana bisa? Apa iya? Itu orang duniawi yang apa? Yang belum beroleh anugerah. Hei orang-orang yang belum beroleh anugerah, engkau sedang menyombongkan dirimu dan menghina orang-orang yang beroleh anugerah. Apa artinya? Engkau kosong, tapi menghina orang-orang yang berisi. Memalukan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Oh, bahkan malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa artinya? Mengenal Kristus, berteologia, kristologi. Ya, mengenal Kristus, kristologi, teologia Kristus, ya, mengenal Kristus, teologi Kristus lebih mulia daripada semuanya. Apakah di antara saudara bisa berani berkata Paulus bohong, Paulus abul nawas, Paulus sedang ngecap, Paulus sedang membesar-besarkan, Paulus sedang beriklan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena mulia, berharganya, bernilainya teologia, maka Rasul Paulus menyatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menyerupa dengan dia dalam kematian. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki. Mari kita perhatikan satu demi satu. Dari Filipi pasal 3 ini kita menemukan sejumlah mutiara pemikiran teologi yang wow. Yang pertama, iman mendahului teologi. Tanpa iman tak seorang pun berteologi. One more time. Tanpa iman, kalau hanya Kristen, nggak mungkin bisa berteologi. Maka itu berapa tahun engkau Kristen, tapi nggak ada maju-maju. Nggak berbuah juga. Kenapa? Karena you have no faith. Kita hanya bergereja, tapi tak beriman. Nah, perhatikan ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus. Filipi 3 ayat 9. Saya menjadi benar bukan karena my own strength, my own thought, my own thinking, my own justification, tetapi karena iman, karena kepercayaan. Jadi di sini sangat jelaslah bahwa pengalaman keselamatan, pengalaman dibenarkan itu mendahului pengalaman berteologi. Tidak mungkin orang berteologi tanpa beriman. Karena itu kacau balau. Saya sering berdialog sekali-sekali dengan Pak Pendeta Yohanes, mengirim WA,
mengenai pluralisme agama, itu memang kacau, teologi kacau balau. Ya, saya sungguh-sungguh sulit sekali diajak berdoa satu tempat bersamaan dengan orang beragama lain. Ini pameran doa ya. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik berurutan. Ini BKSG. Mari doa, mulai. Islam. Ini apa pemandangan apa ini? Bagi saya, mohon maaf. Saya pikir sebagai seorang teolog, ini nggak patut. Udah berdoa sendiri-sendirilah. Tapi bergandengan tangan dalam hal apa? Dalam kebangsaan, dalam kemanusiaan. Nggak mungkin kita bergandengan tangan dalam hal keagamaan. Omong kosong. Bergandengan tangan dalam kemanusiaan. Islam itu sama manusia saya. Tuhan berkata, kasihlah sama manusia. Nggak ada masalah kok. Bagi orang Kristen, nggak ada masalah manusia Islam, Hindu, Buddha, atau ateis. Nggak ada masalah. Lagi pula Bapak Ibu, orang datang pada Tuhan itu anugerah Allah. Anugerah Allah bukan karena jasa pendeta. Nggak ada, itu anugerah Allah. Nah kalau anugerah Allah, nggak bisa dong dijadikan alat untuk menghakimi orang. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kembali pada poin pertama. Iman itu mengawali teologi. Dan orang beriman harus berteologi. Orang beriman tak berteologi, dia tidak pernah beriman. Karena imannya mati. Imannya hidup kalau dia mengenal Allah, mengalami Allah, menikmati Allah, menyerupai yang Allah kehendaki. Itu namanya berteologi. So, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Filipi pasal 3 ayat ayat 9 tadi sudah menegaskan bahwa Paulus menyatakan tidak mungkin kita berteologi tanpa beriman. Maka itu pada ayat yang selanjutnya, perhatikan kalimatnya, ayat yang ke-10, yang ku kehendaki. Ayat yang ke-9 dia membahas tentang dia dibenarkan oleh karena kepercayaan pada Kristus, iman pada Kristus. Iman kepada Kristus menjadi dasar alasan dia berkata demikian. Yang kehendaki ialah mengenal dia. Coba, percaya dia dan mengenal dia. Kalau hanya percaya tanpa mengenal, percaya omong kosong. Karena percaya itu pasti mengenal. Pasti ditindaklanjuti dengan mengenal. I believe in him and I know him. Nah mungkin kan Bapak Ibu percaya yang tidak dikenal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka poin yang kedua di sini ada frase yang ku kehendaki. Paulus untuk terjemahan versi King James Version, that I may know him, sehingga aku boleh mengenal dia. Kata boleh itu sangat menekankan mengenai anugerah. Kehendak berteologi itu anugerah. Boleh. Saya bukan karena hebat. Puji Tuhan, saya boleh berteologi. Saya boleh mengenal Allah. Kenapa? Dibolehkan. Ada permisif di situ. Kata boleh ini mengandung kata permisif. Apa artinya? Diizinkan mengenal Allah. Kenapa? Ini anugerah. Lalu kalau NIV, I want to know Christ. Saya mau mengenal Kristus. Ada komitmen. Satu keputusan terbesar. Yaitu I want to know Christ. I want to do theology. Wow, Bapak Ibu. Berteologi adalah keputusan kedua setelah menerima Yesus. Setelah percaya Yesus, setelah beriman, keputusan yang selanjutnya adalah berteologi dan tidak ada lagi yang lain. Titik. Hanya ada satu keputusan yang berkesinambungan. I believe in Christ Jesus. And then I know him. I want to know him. Ini satu keputusan. Studi itu keputusan. Berteologi itu adalah keputusan untuk apa? Berteologi, mengenal Kristus. Pada 1 Korintus pasal 2 ayat 1-2, Paulus menegaskan demikian. Aku tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Kristus. Saya hanya mau kenal Kristus. Yang lain I don't want. I don't want to know anything. Even though itu wow, mulia, menjanjikan. But I don't want. Saya tidak mau. Saya mau mengenal Kristus. Ini keputusan yang sangat berharga. Sangat berharga. Setelah keputusan terima Tuhan Yesus. Dan keputusan berteologi merupakan buah daripada keputusan beriman.
menerima keselamatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kata mengenal dalam bahasa Yunani, gnonai. Gnonai artinya mengenal dalam pengertian berhubungan. Knowing and relationship. Knowing and relating. Mengenal dalam pengertian berkoneksi dengan dia. Bapak Ibu, di dunia ini hanya satu orang yang saya kenal, yaitu istri saya. Karena saya mengenal dia melalui berhubungan secara total. Ya, jiwa, tubuh, pikiran, hati, perasaan, kekuatan, dan sebubur nado. Dengan hobi makan sama-sama. Apalah, itu semuanya Kenapa? That's why only one person I know. Hanya satu orang saya kenal di dunia. Siapa dia? My wife. Jangan bilang, saya kenal Jokowi, baru foto bersama kenal Jokowi. Bohong dan bodoh. Enggak. Karena namanya mengenal ini, mengenal sambil berelasi. Mengenal Allah artinya berelasi dengan Allah. Kalau mengenal Allah tanpa berelasi, hanya berpengetahuan. Banyak majelis gereja, penatua, penamuda, diakon, mengetahui Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu nampak punya 2 istri, tipu-tipu berbisnis, ya berbisnis tipu-tipu. Tapi di gereja, haleluya, haleluya, astaga, astagfirullah. Kenapa? Karena saya seperti itu, nggak nyambung. Kenapa? Christ is a knowledge, bukan satu pengalaman dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan dikasih mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan, kata gnonai ini artinya mengenal dalam pengertian hubungan seksual. Nah, nanti teman-teman S1 tingkat 1 membuka dalam kitab Greek, dalam istilah Greka mengenai gnonai, lalu dari sana juga muncul ginoskomai. Gnonai itu artinya mengenal dalam konteks berhubungan intim, bersetubuh. Itu artinya. Maka mengenal Allah itu berhubungan dengan Allah, dan itu nampak pada kalimat mengenal dalam konteks penderitaan dengan dia. Teologi itu sampai pada intimasi dengan Allah. Bukan hanya sebatas pengetahuan tentang Allah, melainkan sejauh pengalaman bersama Allah dan di dalam Allah. Sampai pada keintiman penderitaan. Saya merasa begini, kalau suami istri belum pernah menderita, sulit untuk mencapai keintiman. Tapi kalau suami istri sudah menderita, sama-sama menangis, baik karena perbedaan karakter, juga karena masalah pendidikan anak, masalah ekonomi, hubungan dengan orang tua, 2 suami sampai tiba pada air mata penderitaan, sama-sama menderita, ini memiliki hubungan intim dalam penderitaan. Ini hubungan terdalam, bukan terlarang. Hubungan terdalam. Hubungan terdalam antara orang percaya dan Kristus, yaitu berteologia dalam penderitaan. Knowing him, mengenal dia, mengalami dia, sekaligus mengalami penderitaan Kristus. Dan di antaranya pikul salib. Orang yang tidak menikmati penderitaan karena Kristus. Saya sukar menggambarkan apakah orang itu sudah mengenal Kristus secara intimasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, frase orang yang mengenal dia, mengenal Allah, mengenal Kristus, maka dia berubah. Berubah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Coba perhatikan ayat yang ke-10. Ya, I want to know Christ and his resurrection, and the power of his resurrection. Dan juga sufferingnya dan kematiannya. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal melalui hubungan intim menghasilkan transformasi, yaitu menjadi serupa dengan dia, serupa dengan kematiannya. Ini klimaks pengenalan. Kalau orang percaya mengenal Kristus dalam penderitaan dan menghayati penderitaan Kristus begitu dalam, ya, sehingga dia mulai menanggalkan segala hal-hal yang tidak
tidak dalam kaitan dengan Kristus, maka dia menuju mengalami yang namanya satu berteologia secara dalam. Kenapa? Sampai pada keserupaan Christ-like, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, orang Kristen yang tidak menderita karena dan di dalam serta bersama Kristus belum sampai pada berkristologi. Berkristologi tidak hanya pada pengertian kita tentang Kristus secara dogmatis, melainkan Kristus sampai menjadi jiwa saya. Penderitaan Kristus menjadi penderitaan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesengsaraan Kristus menjadi kesengsaraan saya. Tentu jangan salah paham. Kita tidak mengulangi kematian Yesus. Kita tidak mengulangi penderitaan Kristus. Tetapi kita menghayati suffering of Christ. Christ suffering. And Christ death. Kematian Kristus. Sampai kita berkata, Lord, bukan aku lagi yang hidup. Tapi Engkau, Kristus yang hidup aku. Ini loh. Kristologi yang seperti inilah. Kristus hidup dalam aku. Kristus hidup dalam pekerjaanku. Kristus hidup dalam perjuangan kemanusiaan. Kristus hidup. Inilah sampai seperti ini. Yang kelima, yang terakhir. Ayat yang ke-13-14. Mengapa kita begitu tertarik berteologi? Karena teologi itu mengubah orientasi dan tujuan kita. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Setelah Paulus berkata, I want to know Christ. Dalam ayat 10. Saya mau mengenal Kristus. Knowing Christ is my goal. Setelah dia menulis hal itu, dia kemudian menindaklanjuti dan berkata, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang menjadi tujuanku. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus. Ayat 13-14. Bapak Ibu, orang berteologi, orientasinya berubah. Tujuannya pun berubah. Bukan aku lagi. Orientasinya Kristus. Christ is my orientation. Christ is my goal. Christ is my segala-galanya. Ini orientasi dan tujuannya berubah. Bukan lagi diriku, panggilanku, panggilanku, cita-citaku, bukan lagi my cita-cita. Bukan lagi my vision. Bukan lagi ambisiku. Bukan lagi my color. Bukan lagi warnaku. Bukan lagi kukuku. Tetapi Christku. Itulah arah berubah. Bukan lagi panggilanku. Apalagi bukan lagi panggilan dunia. Supaya saya diterima oleh dunia, diaku dunia, dipuja-puja dunia. Melainkan panggilan sorgawi. Di mana aku ada bersama-sama dengan dia. Panggilan sorgawi menjadi muara, telos dari orang berteologi. Akhirnya, kesimpulan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanda orang percaya yang hidup dalam anugerah Allah adalah orang yang tertarik berteologi. Kalau Bapak Ibu sekarang memulai studi teologi, mengambil S1, S2, atau mungkin S3, ini tandanya Bapak Ibu, kalau ada ketertarikan belajar Alkitab secara bertanggung jawab, Bapak Ibu dengar baik-baik, belajar Alkitab secara bertanggung jawab hanya dengan cara pikir Tuhan. Apa artinya? Dengan berteologi. Jangan baca sembarangan, asal baca tanpa panduan, tanpa petunjuk, tanpa hukum, tanpa aturan. Itu kacau. Kacau, menghasilkan orang Kristen kacau. Kaya hafal Alkitab tapi kacau. Dia menghafal ribuan ayat tapi hidupnya kacau. Kacau pikirannya. Kenapa? Alkitab ini teratur. Dari Kejadian sampai Wahyu, teratur, tersusun. Pikiran Allah itu teratur. Nggak ada kok antagonistik. Tidak ada pertentangan. Teratur from Genesis until Revelation. Teratur. Cara pikir ini konsisten. Konsekuen. Sekuen itu
teratur berurutan. Berurutan kronologis itu waktu. Tapi berurutan sequence itu berurutan, nggak kacau-kacau pikirannya, nggak lompat-lompat. Ya, itulah. Itu nggak mungkin kalau kita mempelajari Alkitab tanpa penuntun. Lagi pula sombong kali kau. Baca Alkitab 1000 kali pun, bolak-balik kalau nggak ada penuntun. Pertama, kita tidak menghargai gereja. Dan kita tidak menghargai pekerjaan Tuhan pada hamba-hamba Tuhan abad 1, abad 2, sampai abad 21. Hargailah pekerjaan Tuhan pada abad-abad sebelumnya dan berkesinambungan. Karena itu marilah belajar teologi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tanda orang percaya hidup anugerah Tuhan yaitu ada ketertarikan berteologi. Nah, celakanya jemaat nggak tertarik. Kenapa? Karena kesalahan pendeta. Kesalahan pendeta. Pertama apa? Menakut-nakuti jemaat dengan teologi. Menjelaskan teologi itu dengan sulit sekali. Enggak. Sejak tahun 2006 saya menulis buku dan saya menulis demikian. Theology is a simple. Teologi sederhana and easy to be understandable. Teologi itu understandable. Why? Karena juga itu pekerjaan Roh Kudus. Mudah, Bapak. Teologi itu mudah. Kenapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau hubungan kita dengan Roh Kudus aman, maka teologi juga mudah dipahami. Jadi nggak sukar, nggak ada teologi yang sukar. Teologi itu mudah. Ya, kenapa? Karena juga ada pencerahan Roh Kudus dan ada pengalaman belajar dari abad ke abad para ahli yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkomitmen mengasihi Alkitab, mempelajari Alkitab, dan hidup secara Alkitab, dan mereka mengajarkan Alkitab secara bertanggung jawab. Mari belajar pada mereka. Ya, mari belajar pada mereka. Nah, akhirnya orang yang kelihatannya percaya, namun tidak tertarik pada teologi, nggak tertarik berteologi. Menurut saya orang seperti ini ada dua kemungkinan. Satu, ditipu oleh hamba Tuhan sampai dia miskin, nggak tertarik berteologi, atau karena memang dia belum percaya. Kenapa? Orang yang percaya pasti mengenal Tuhan. Masih ingat yang tadi? Mengenal iman itu adalah mengawali teologi. Masih ingat? Saya beriman dalam perhatikan 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Ya. Dan juga dalam Yohanes pasal 6. Tuhan Yesus menyatakan bahwa percaya dan tahu. Percaya dan tahu. Tidak mungkin hanya percaya kosong. Maka itu banyak orang Kristen nggak ada kemajuan. Kenapa? Percaya kosong. Percaya berisi, percaya belajar. Percaya Yesus dan belajar tentang Yesus, firman Yesus. Secara teologis, maka kita mengalami suatu perkembangan yang cepat, mendewasa, matang, dan berbuah, dan berdampak besar, luas bagi kemuliaan Tuhan dan bagi banyak orang. Orang yang tidak tertarik, yang tertarik pada teologi, tertarik, poin yang terakhir, tertarik belajar teologi, apa itu? Mengenal Allah dalam Kristus, bersekutu dengan Allah dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, sifatnya, karakternya, hatinya, tujuannya, dan ya berjalan sesuai tujuan Kristus. Orang yang seperti ini, orang yang hidup dalam anugerah, berkenan kepada Allah, bertahan dalam hidup, dan mencapai tujuan hidup secara maksimal. Bapak Ibu, mari kita mencapai tujuan hidup secara maksimal. Karena Allah menghendaki kita mencapai tujuan hidup secara maksimal, sebagaimana yang Dia tetapkan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan kita.